Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video serba-serbi tentang PBG dalam jabatan tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan materi ajar PBG dalam jabatan tahun 2021. Bagaimana sih bentuk penyusunan materi ajar tersebut? Ini yang saya alami ketika menyusun materi ajar ini. Dalam penyusunan materi ajar itu setiap LPTK berbeda-beda. Di LPTK saya materi ajar itu menggunakan modul 1 sampai 6 yang kita pelajari di pendampingan awal itu. Modul 1 sampai 6, modul profesional 1 sampai 6. Nah, ada geo, kemudian kalkulus dan sebagainya. Itu dibuat lagi. Kalau menurut dosen pendamping dari LPTK saya itu, materi ajar ini ditujukan untuk guru atau mahasiswa, bukan untuk peserta didik tingkat SMP maupun SMA. Nah, itu perbedaannya. Nih, di LPTK saya itu penyusunannya ditujukan untuk guru, bukan untuk peserta didik. Nih, sehingga yang saya susun itu bobotnya lebih tinggi daripada materi ajar yang digunakan untuk siswa SMA. Dan pada proses ini saya mengerjakannya itu ya harus sungguh-sungguh, tingkatnya lebih tinggi, berbeda dengan materi ajar untuk praktek PPL. Durasi waktu pengerjaannya bagaimana itu? Durasi pengerjaannya itu mulailah dari awal pendampingan sampai deadline-nya, sampai deadline waktunya itu. Nah, kemudian cari referensi penyusunan sebanyak-banyaknya. Nih, sangat penting sekali ini referensinya itu. Tips-tipsnya ini akan saya bagikan. Yang pertama tadi, yaitu tentukan referensinya sejak awal. Mumpung masih belajar mandiri, itu mengumpulkan referensi sejak awal. Nanti kan bisa dibagi dalam kelompok itu. Mana saja yang akan mendapatkan itu. Silakan pilih materinya sejak awal, silakan pilih materi sejak awal, pilih materi. Dan ini biasanya dibagi oleh dosen. Dibagi dari awal itu, silakan dibagi materinya. Ini juga dibagi kelompoknya. Jangan sampai sama, biasanya nggak boleh sama itu. Kumpulkan referensinya dari buku-buku, jurnal, dari buku, skripsi, kemudian jurnal, silakan dicari ini. Kemudian mulai menyusun sejak pendampingan modul. Nih, wajib nih. Kalau tidak pasti akan kedandapan bahasa saya ini. Pada PBG Daljab tahun 2021 ini menggunakan problem based learning, yaitu menggunakan pemecahan masalah di awal sebelum menyusun materi ajarnya ini. Ini wajib hukumnya. Wajib problem based learning. Contohnya seperti apa? Akan saya lihatkan ini. Ini adalah materi ajar saya, bahan ajar saya matematika. Saya mendapatkan konferensi modul ini. Wah, sangat keren sekali ini. Ini dibuat, ada covernya, kemudian judul, kemudian juga penyusunnya, terus ada prakarta, kemudian daftar isi, pendahuluan. Perhatikan di sistem bentuk pendahuluan ini. Pada pendahuluan bahan ajar itu saya menggunakan bentuk problem based learning. Di sini diberikan permasalahan tentang sistem penanggalan. Di Indonesia mengadopsi 3 sistem penanggalan, tergantung dengan materinya sih. Kalau saya kan ini modulo, ini penerapannya yaitu tentang ini penanggalan di Jawa itu khususnya Dapaing, Pon, Legi, Wage, Kliwon dan seterusnya. Ini contohnya, kemudian kepercayaan ini pada gambar di atas, bla 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 bla. Nah, ini saya gabungkan dengan itu permasalahan lagi.
Ini harapannya juga ini. Kemudian ada juga proses pembelajaran ini, pendahuluan masih, mengingat kembali, kemudian capaian pembelajaran yang akan diinginkan, pokok-pokok materi, ada sistem residu, pendalaman materi olimpiade. Nah, ini uraian materinya. Uraian materi ini saya mengambil contoh kasus Soeharno yang akan melamar ini dengan putri dari Pak Karjo. Nah, biasa kalau adat kejayaan kan mencocokkan weton kelahiran anak, apakah cocok atau tidak. Nah, karena Soeharno itu sudah lupa hari lahirnya, khususnya itu wetonnya, maka Soeharno akan mencari wetonnya itu menggunakan aturan modulo ini. Dari permasalahan Soeharno pada cerita di atas, dapatkah saudara menentukan bertepatan dengan pasaran weton apakah hari lahir Soeharno tersebut? Nah, ini ada masalahnya. Untuk mengawali pembelajaran modulo perlu diingat kembali materi prasyarat. Nah, prasyaratnya apa itu? Yaitu kekongruenan ini. Ada kekongruenan, kemudian juga ada sifat-sifat distributif modulo, banyak ini, yaitu tentang materi-materinya yang dijabarkan semuanya. Ini banyak, ada minimalnya itu adalah 25 halaman. Ini saya ada 35 halaman, termasuk prakarta, cover, daftar isi, dan sebagainya. Nah, langsung bagian akhirnya, setelah teori-teori itu masuk ke bentuk, kembali ke permasalahan awal tadi. Setelah saudara mempelajari materi tentang modulo yang membuat konkurensi, dan sebagainya, untuk mengingat kembali permasalahan Soeharno, nih ada permasalahan tersebut diselesaikan. Ini ada pemecahan menggunakan modulo tadi. Ini ada rumus-rumusnya, kemudian dirumuskan ini, terus mendapatkan pasarannya ini. Kesimpulan juga berdasarkan ini. Nah, kemudian ada juga forum diskusi. Silakan beri forum diskusi. Ini penyusunan kalau saya itu di LPTK saya itu mirip sekali dengan pembuatan modul profesional. Ada forum diskusi tadi kan, ada pendahuluan, kemudian materi, ada forum diskusi, kemudian ada juga rangkuman, kemudian juga ada tesnya ini, tes formatifnya. Ada tes formatif sebanyak 10 soal pilihan ganda. Ini ada daftar pustaka, kemudian kriteria penilaian tes formatifnya. Nah, ini kunci jawaban juga. Nah, selesai. Nah, padahal PTK saya itu dituntut untuk maksimal itu, baik dari segi eye-catching-nya, penampilan dari ini, bahan ajarnya, serta isinya itu. Nah, ini harus tingkatannya harus ada HOTS-nya. Ini matematika, ini berkaitan dengan kimia juga, berarti ini jadi HOTS nih. Soal-soal olimpiade berdasarkan tujuan pembuatan materi tadi. Ini adalah contoh dari bahan ajar yang saya susun sesuai dengan problem based learning dan ditujukan untuk tingkat advance atau untuk guru, mahasiswa, atau pembina olimpiade itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, jika kalian merasakan manfaat dari video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar saya semakin semangat dalam membuat video penjelasan tentang PBG dalam jabatan ini. Terima kasih, sampai jumpa.